Siap nggih, belum nggih? Monggo Mas Danu selaku moderator bisa untuk memulai. Mohon dukungannya kepada teman-teman semuanya kelas 5 yang naik kelas 6. Oke, monggo Mas Danu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kakak Fuarismi Willy Pribadi, alumni SD Muhammadiyah PK selaku spesial speaker. Kakak Amira Hasni Muhammadiyah Muhammadiyah PK angkatan ke-17 selaku spesial speaker. Ustazah Siti kelas 6 SD Muhammadiyah PK selaku spesial speaker. Ustaz Andi Arfianto dan Ustazah guru kelas 5 serta teman-teman siswa-siswi kelas 5 yang hari ini sudah menonton dan selamat teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas rahmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih diberikan nikmat tempat dan sehat sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan secara virtual secara daring pada siang hari ini dengan tema sukses kolektif Songsong kelas baru. Sholawat serta salam selalu tercurahkan apa ya namanya? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari ini. Senang sekali rasanya pada kesempatan yang baik ini. Bentar lagi. Saya dan saya diberi kesempatan untuk memandu acara virtual pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan mohon perkenalkan nama saya Danwin Widodo, bisa dipanggil Danu. Teman-teman semua yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa selama kegiatan berlangsung dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dimohon selalu menghidupkan video dan menonaktifkan speaker kecuali jika ingin bertanya atau ingin menjawab pertanyaan. Jangan kebalik loh. Teman-teman yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara sarasan pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kajian siang ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kegiatan kali ini adalah sukses kolektif Songsong kelas baru. Sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya perlu kita pahami secara utuh ya. Sehingga kita bisa memahami sejak awal terkait program kegiatan dan apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kelas baru, yaitu kelas 6. Kalau kita kelas 6 merupakan kelas yang paling akhir di jenjang sekolah dasar. Berarti juga di kelas 6 itu jadi penentu kelulusan kita buat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang SMP. Maka dari itu teman-teman semua perlu kita pahami dan perlu kita ketahui terkait program yang ada di kelas 6. Nah, selain itu juga gimana persiapannya, terus apakah ada ujian khusus untuk kelulusan nanti, apa tentunya kita kan pengen tahu loh sukses di kelas itu caranya gimana. Nah, nanti semua informasi tersebut akan dikupas tuntas oleh special speaker. Sudah hadir bersama kita dalam Zoom meeting tentunya, dan sebelumnya mohon izin saya akan memperkenalkan satu persatu. Ada Kakak Fuarismi Willy Pribadi, alumni SD Muhammadiyah PK angkatan ke-17, sudah dipanggil Mas Fuaris yang baru lulus dan di wisuda baru Sabtu kemarin, minggu kemarin. Halo Mas Faris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada Kakak Amira Hasna Ramadhani Rahayu, alumni SD Muhammadiyah PK angkatan ke-17. Saya dipanggil Mbak Hasna ya, Kak Hasna, yang baru lulus dan di wisuda kemarin Sabtu juga. Halo Mbak Hasna. Halo. Terus ada Ustazah Siti Ngomongnya ini Mbak ya. Beliau adalah guru kelas 6 SD Muhammadiyah PK yang sudah mengajar selama 12 tahun di kelas 6. Lama banget ya Ustadi ngajar. Assalamualaikum Ustadi. Waalaikumsalam Mas Danu. Suaranya Ustazah sudah terdengar? Ampun Us.
Onje, terima kasih. Yang terakhir ada Ustadz Andi Arfianto selaku pemantik kegiatan. Beliau ini adalah calon guru penggerak loh. Assalamualaikum Tat Andi. Waalaikumsalam Kak Danu dan teman-teman semuanya. Nah, untuk sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol ini masing-masing akan menyampaikan atau berbagi kepada kita semua kurang lebih 10 menit ya nanti. Habis mereka menyampaikan informasi, baru akan dilanjut sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kepada Ustadz Andi untuk bisa memberikan stimulus pada kegiatan ini. Monggo Ustadz Andi, silakan. Waktu dan layar kami persilahkan. Siap, Kak Danu. Terima kasih Kak Danu untuk waktu, kesempatan dan layarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur alhamdulillah atas nikmat Allah pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdiskusi ya tentunya, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya semua yang ada di sini. Dan selawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan sapanya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Ustadzah Dati dan juga Kak Faris dan juga Kak Hasna yang sudah meluangkan waktu nih dalam kegiatan sarasian virtual, dan alhamdulillah bisa menyempatkan waktu dan nantinya mohon untuk bisa memberikan kiat-kiat maupun memberikan pengalaman yang tentunya menyenangkan, menggembirakan, sehingga nanti teman-teman semua anak-anak kelas 5 bisa termotivasi, kemudian mempunyai roh untuk berprestasi bersama sesuai dengan temanya. Ini menarik sekali temanya. Temanya sukses kolektif. Kolektif itu bersama, tidak ada yang ditinggalkan ya. Sukses bersama untuk menyongsong kelas baru. Tentunya kelas 6 yang menjadi kelas paling paling ujung atau paling terakhir di jenjang sekolah dasar. Ya. Sehingga nanti di situ pasti ada kelulusan, ya. Karena itu kelas paling ujung. Nah, kelulusan untuk melanjutkan di jenjang SMP. Tentunya momen yang baik ini mari kita maksimalkan, ya. Dan tak lupa Ustadz mengucapkan selamat kepada semuanya. Hari ini mulai pagi hari ini tadi sudah menerima hasil belajar ya selama 1 tahun, dan alhamdulillah berpredikat naik kelas semuanya. Ya, selamat ya untuk kita semuanya. Ya, tentunya usaha itu menjadi pemicu. Yang sudah bagus harus nanti lebih bagus lagi di kelas 6. Yang masih merasa, aduh aku kok nilaiku 8 ya, masih merasa 8 itu masih kurang baik misalkan seperti itu, ya tentunya nanti dioptimalkan kembali di kelas 6. Yang sudah bagus, sudah dapat 100 misalkan gitu, ya harus dipertahankan di kelas 6. Pasti bisa, pasti. Ya, begitu. Tentunya di kelas 6 kalau Ustadz melihat atau kita semua melihat ya nak ya, begitu program yang sangat menarik ya, sehingga sistem yang dibangun bisa membuat semangat semuanya tanpa terkecuali. Ya, nanti akan disampaikan pada oleh Ustadz, kemudian Mbak Hasna dan Kak Waris ya. Silakan disimak dengan seksama ya. Pasti akan diceritakan hal-hal yang menggembirakan semuanya. Dan mudah-mudahan tahun ajaran baru besok sudah tidak ada lagi pembelajaran daring ya. Harapan kita semuanya bisa berjalan pembelajaran secara tatap muka 100% normal seperti biasanya. Mudah-mudahan harapannya itu kita semua. Itu silakan nanti bertanya sebanyak-banyaknya.
kira-kira di kelas 6 itu nanti misalkan pertanyaannya bisa nggak nanti ada belajar kelompok misalkan. Apakah di kelas 6 itu nanti bisa berprestasi atau bagaimana? Silakan nanti ditanyakan, ya. Pasti sudah tidak sabar lagi untuk pengen tahu ya lebih awal. Karena apa, Nak? Sesuatu hal yang kita lihat, misalkan teman saya kok ini ya, kok bisa ya matematika ya, kok bisa ya bahasa Arab ya, karena sudah belajar lebih dulu, karena sudah memiliki pengalaman. Nah, makanya di sini kita hadirkan Kak Asna sama Kak Waris yang sudah memiliki pengalaman ya di kelas 6, sehingga nanti akan bercerita, oh harus seperti ini, harus seperti itu. Dan juga sudah dihadirkan juga guru kelas 6 yang luar biasa. Ya, tadi sudah disebutkan Kak Danu ya, sudah 12 tahun seperti yang tadi Kak Danu bilang tadi. Wah, luar biasa. Ini makanya pada momen ini, kenapa orang itu sukses? Karena tentu sudah melewati atau sudah bekerja keras untuk meraih kesuksesan itu. Sama halnya, ya. Ketika kita ingin mengetahui tentang sesuatu, oh kita harus mencari di Google misalkan gitu ya, tentang pengertian roadblock misalkan gitu ya. Berarti kita harus cari di internet dulu gitu misalkan. Nah, sama di sini kita hadirkan Kak Asna, Kak Waris sama Ustazah Dati. Dia sudah paham sekali. Ya, maka nanti kalian bisa mengulik, bisa bertanya langsung. Ya, bagaimana sukses di kelas 6 itu harus bagaimana? Kak Asna kok main musik yo pinter, kemudian pelajaran kok yo semuanya bagus. Seperti apa kiat-kiatnya? Ya, apakah di kelas 6 nanti ada wisuda lagi tentang tahwid? Silakan ditanyakan. Ya, jadi semuanya momen ini sangat berharga. Mari kita mendengarkan seksama, mari kita berdiskusi terkait dengan menyongsong sukses secara kolektif untuk kelas 6 besok berarti angkatan 18 ya. Oke, baik. Mungkin itu 10 menit ya Mas Danu ya. Itu sudah 10 menit Ustaz. Oke, baik. Nanti Ustaz akan ya mungkin ikut bertanya ya. Nanti ikut bertanya saja. Ada momen bertanya. Oke, begitu Mas Danu dan teman-teman semuanya, apa yang bisa Ustaz sampaikan untuk mengawali kegiatan Sarasen virtual pada siang hari ini. Terima kasih, tetap semangat untuk menyongsong kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas stimulusnya. Sebelum saya lanjutkan, tolong di-mute dulu ya semua orang. Masih ada beberapa yang nyala. Selanjutnya kepada Kak Waris untuk bisa berbagi cerita dan pengalamannya setelah menjadi siswa di kelas 6. Silahkan Mas Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permulaan, apakah suara saya terdengar jelas di sini? Yes. Oke. Selamat siang adik-adik kelas. Ya, saya sudah kelas dulu saat di kelas 6 yang pengalaman yang paling terkesan itu waktu itu pas kelasnya diacak saat di tengah semester 2 waktu itu, seingat saya. Nah, di situ mohon di mute dulu. Nah, di situ tidak peduli di mana semua kelas, walaupun kelas A, B, C itu tetap dicampur, tapi sesuai dengan itu pemahamannya soal mata pelajaran, kecepatannya. Dan beruntung saya dapat kelas A waktu itu yang pemahamannya muridnya juga cepat-cepat.
pemahamannya. Tapi juga rame juga. Lalu juga yang saat usaha dibilang tafid, apakah masih bisa? Masih bisa. Dan waktu itu saya juga ikut wisuda tafidnya dan wisuda juz 29. Untuk pelajarannya di kelas 6 itu mengulang dari kelas 4 pelajarannya. Jadi tidak juga belajar kelas 6, tapi di semester 2-nya mengulang lagi dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4, mohon maaf, kelas 4 sampai kelas 6 juga. Dan itu untuk persiapan US kalau ya, untuk persiapan US. Nah, tapi ada satu poin di mana itu jangan diremehkan juga, karena ada beberapa nanti ada ditambahkan beberapa pelajaran yang kita tidak diketahui tapi sebenarnya itu pelajaran kelas 4, 5 atau kelas 6 itu sendiri. Dan saya mengucapkan selamat bagi adik kelas yang naik ke kelas 6. Itu untuk pengalaman saya di kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Terima kasih Mas Faris. Dilanjutkan oleh Kak Hasna, silahkan untuk berbagi cerita selama menjadi kelas 6, anak kelas 6. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf kameranya di atas soalnya ini mau masuk RS ini. Bentar. Jadinya ya di kelas 6 itu ya benar katanya Mas Waris tadi. Jadi tutup. Sebenarnya kelas 6 itu menurut saya pribadi itu sama kayak kelas-kelas sebelumnya, tapi nanti PAT sama US-nya nanti netnya memang ya Harus selesai. gitu. Let seminggu gitu. Nah, tapi di kelas 6 itu nanti banyak event ya, kayak yang Mas Kwaris tadi bilang ada rolling kelas gitu, merah kuning hijau, sama nanti ada ulangan-ulangan gitu ya, ulangan-ulangan setiap akhir minggu ya. Nanti itu ada ulangan nanti menentukan kelas merah kuning hijaunya gitu. Nah, hal yang dipersiapkan buat kelas 6 ya. Ya, saya bahasnya di sini menekankan mental sama ininya dulu ya, mentalnya dulu ya. Soalnya nanti di kelas 6 itu pelajarannya ya lumayan cepat gitu. Maksudnya minggu ini pelajarannya beda sama minggu depan gitu. Itu mungkin aja gitu. Jadinya harus siap-siap belajarnya cepat, nangkepnya cepat. Jadinya jangan kalau malam itu ya belajar gitu, jangan malah main HP atau apa gitu. Tapi nanti sebulan terakhir nanti kalian bebas gitu, nggak ada pelajaran apa gitu, tinggal los gitu aja. Ya mungkin itu yang bisa Mbak saya sampaikan. Soalnya udah malas ya itu. Halo? Oke. Halo? Dek. Selesaikah, Mbak? Sudah. Basna. Terakhir, monggo Ustazah Dati untuk bisa memberikan motivasi dan arahan terkait sukses kolektif Song kelas 6. Monggo, Us. Terima kasih Mas Danu. Suaranya Ustazah sudah terdengar ya Mas Danu? Sampun. Nggih. Ustazah mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan dan undangannya hari ini. Kita bisa bertatap layar nggih. Walaupun kemarin-kemarin sudah pernah bertemu dengan Ustadzah mungkin nggih ketika piket atau mungkin ketika Ustadzah pernah bertugas untuk menjaga kalian tes. Nah, setidaknya insya Allah kalian sudah pernah melihat atau mungkin kenal dengan Ustadzah ya, apalagi yang punya kakak pernah di kelas 6 nggih, insya Allah sudah kenal dengan Ustadzah gitu nggih. Benar tadi apa yang disampaikan Mas Danu nggih, alhamdulillah Ustadzah sudah 12 tahun ini nggih membersamai kakak-kakak kelas di kelas 6. Untuk tahun depan kurang tahu nggih apakah masih Ustadzah juga atau diganti yang lain, tetapi tidak mengurangi semangat dari ini. Ustadzah akan berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan di kelas 6 tahun-tahun sebelumnya gitu nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Ustadzah ucapkan selamat nggih bagi anak-anak kelas 5 yang hari ini insya Allah rapotnya semuanya sudah diambil, sudah dilihat hasil belajarnya selama setahun ini, insya Allah semuanya naik nggih. Berarti masih ada satu tangga lagi yang harus kalian tapaki nanti di kelas 6 ini sebagai puncak pembelajaran di SD gitu ya. Tentunya harapannya di kelas 6 nanti kalian bisa lebih mengembangkan potensi, lebih semangat belajar lagi sehingga besok ketika lulusan mendapatkan hasil yang maksimal tidak hanya secara akademik saja tetapi juga yang lainnya, spiritualnya, sosialnya, empatinya seperti itu. Okay? Jadi Ustadzah sangat berharap di kesempatan yang sangat baik ini kalian silahkan bertanya sebanyak-banyaknya, bisa ke Usdati, bisa ke Mas Waris ataupun Mbak Hasna. Okay? Kebetulan ini Mas Waris ini dulu ketika di kelas 6 bukan dulu ya, kemarin ya ketika di kelas 6 PA-nya Usdati. Jadi sempat jadi ketua juga ya Mas Waris. Jadi kalau ada apa-apa Ustadzah langsung menghubungi Mas Waris karena memang sebagai tangan kanannya Ustadzah. Kalau Mbak Hasna PA-nya Agus ya? Yes. Ya, Ustadz Agus. Ya. Hampir sama dengan kelas 5 ya, Dik ya. Jadi di kelas 6 itu sebenarnya sistem pembelajarannya sama. Cuma karena kita ada ujian akhir atau ujian nasional, jadi jadwalnya lebih tertata. Seperti tadi yang disampaikan Mas Waris sama Mbak Hasna. Ada namanya ulangan mingguan, ada ulangan akhir bulan. Lah itu semuanya sudah dipersiapkan karena memang untuk acuannya ujian sekolah. Dan insya Allah besok tahun depan pun di akhir pembelajaran kelas 6 tetap ada yang namanya ujian sekolah sama seperti tahun-tahun sebelumnya gitu nggih. Kalau ditanya apa yang harus dipersiapkan, sebenarnya persiapannya cuma satu, semangat gitu nggih. Insya Allah kalau kalian semangat mengikuti kegiatan apapun di kelas, mengikuti pembelajaran apapun tidak akan mengalami kendala gitu nggih. Yang penting dipersiapkan semangatnya dulu gitu nggih. Pembelajarannya sama dengan kelas 5 tidak terlalu berbeda, cuma memang nanti ada beberapa bagian yang diharuskan kalian harus cepat gitu nggih karena memang ada beberapa agenda yang sudah dipersiapkan Ustadzah. Tapi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Kalau ada sesuatu kendala atau sesuatu yang perlu ditanyakan ke Ustadzah silahkan karena insya Allah guru-guru kelas 6 ramah-ramah dan baik hati ya Hasna ya. Tidak ada yang galak. Oh ya, ramah-ramah dan baik hati. Saking ramahnya muridnya pergi aja sampai nggak kerasa, Us. Tidak sombong dan suka menabung ya, Has ya. Gitu nggih. Jadi ya, apapun yang menjadi hambatan kalian selama belajar itu silakan langsung ditanyakan ke ustadz-ustadzah terkait. Misalkan berkaitan dengan pembelajaran matematika, langsung ditanyakan ke kalau dulu Ustesta ya. Kalau untuk tahun depan ustadz-ustadzah belum bisa matur karena masih disampaikan besok hari Senin gitu nggih. Itu untuk awalan di pembahasan hari ini gitu nggih. Yang penting semangat apapun kegiatan dan pembelajarannya kalau diikuti dengan semangat insya Allah hasilnya juga akan lebih maksimal gitu nggih. Tadi juga disinggung sama Mbak Hasna sama Mas Waris tentang kelas. Nah, memang selama ini di kelas 6 itu biar pembelajarannya lebih maksimal memang kita kelas-kelaskan deh. Jadi ada kelas merah, kuning dan hijau. Itu nanti acuannya berdasarkan nilai yang sudah kalian dapatkan selama ulangan mingguan, kemudian train itu jadikan satu sebagai tolak ukur atau mengklasifikasikan kelas. Tetapi insya Allah tidak akan membeda-bedakan. Entah itu merah, kuning, hijau, insya Allah semuanya mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Jadi tidak usah minder, tidak usah takut. Itu untuk awalan dari Usdati. Barangkali ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan kegiatan pembelajaran kelas 6, Ustadzah persilahkan. Gitu nggih, enggak usah takut ya dengan Usdati karena
Insya Allah tidak akan. Kata Hasna tadi, ya, insya Allah kita ramah-ramah ya, Has, ya. Tidak galak gitu, nggih. Monggo Mas Ya, Danu, siap. barangkali ada teman-teman yang mau bertanya secara detail, nggih. Tapi untuk program-programnya belum bisa Ustazah sampaikan sekarang, nggih, karena kan secara ini kan belum disampaikan guru-gurunya yang terkait besok kelas 6, nggih. Untuk programnya insya Allah besok kalau kalian sudah masuk di hari pertama kelas 6 akan Ustazah sampaikan secara detail, biar lebih paham lagi. Ini sebagai awalan saja, mengenal lebih dekat dulu. Nah, kalau sudah mengenal insya Allah nanti bisa lebih bersemangat kembali, gitu ya. Monggo Mas Danu, terima kasih. Terus, nah, karena tadi cuma special speaker udah bercerita, sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand atau buka mikrofon, sebut nama, silahkan pertanyaannya, silahkan. Aku mau nanya. Oke, silahkan Arif. Kan ada UAS, ujian sekolah. Nah, apakah itu sama kayak UN yang isinya cuma 3 mapelnya itu, atau beda kayak semua mapel? Monggo tadi. Oke, terima kasih Mas Arif. Pertanyaannya luar biasa, nggih. Berarti sudah mempersiapkan, nggih. Mungkin sudah belajar dari kakak-kakak, nggih. Karena Mas Arif ini ada 2 kakaknya dulu yang di kelas 6 di sini ya, Mas. Ya, mungkin sudah pernah melihat atau memperhatikan kakaknya dalam mempersiapkan ujian sekolah gitu, nggih. Saya jawab, nggih. Untuk ujian sekolah 2 tahun ini untuk mapelnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak hanya 3 mapel. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya 3 mapel, ya ada matematika, kemudian IPA dan bahasa Indonesia. Tapi untuk 2 tahun ini mapel yang digunakan untuk ujian itu ada 6. Yang pertama matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN dan bahasa Jawa. Itu ya. Jadi ada 6. Di samping nanti ada ujian sekolah juga yang ciri khusus, yang agama itu juga di ujian nasionalkan atau di ujian sekolahkan. Jadi ada 6 mapel yang menjadi mata uji besok ketika ujian sekolah. Tapi tidak usah khawatir, itu nanti sudah ada program atau agenda di kelas 6 bagaimana bisa menyelesaikan atau bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Itu ya, di samping nanti ada tambahan jam, ada buku khusus, ada latihan soal yang sudah dikemas ustadz-ustadzah. Jadi tidak perlu khawatir. Tugas kalian tinggal memperdalam, kemudian setiap hari membuka, aktif bertanya, mengerjakan soal, itu saja. Itu ya Mas Arif, nggih. Jadi jangan takut atau jangan khawatir. Ini ada tambahan bahasa Jawa juga ya. Biasanya kan bahasa Jawa menjadi mata pelajaran yang mungkin agak dihindari ya, tetapi ternyata untuk 2 tahun ini menjadi mata uji ujian sekolah. Jadi harus dipelajari juga. Gitu, nggih. Mas Arif, barangkali masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, ya. Oke, terima kasih. Ya, Ya, makasih. sama-sama. Pertanyaannya, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Mas Raka, Mas Raka itu, Mas Danu, Mas Raka. Oh, nggih. Benar. Terus pembagian nilainya yang kelas hijau, kuning sama merah itu dari nilai apa ya? Untuk Ustazah jawab langsung ya. Untuk pembagian nilai merah, kuning, hijau itu kalau di awal kelas 6 nanti biasanya kita mengadakan pretest. Jadi sebagai tolak ukur kemampuan awal nggih, ada beberapa pelajaran yang kita ujikan. Ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS dan PPKN. Jadi 5 mapel itu nanti yang akan ustadz-ustadzah gunakan sebagai acuan untuk membagi kelas berdasarkan nilai nggih. Itu untuk acuannya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin Ustadz Andi juga sudah hafal nggih, karena memang beberapa kali juga di kelas 6. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu hanya 3 mapel saja, matematika, bahasa Indonesia sama IPA. Tapi untuk tahun ini dan kemarin karena ujian sekolahnya itu tidak hanya 3 mapel, maka untuk menentukan kelasnya itu juga sesuai dengan mapel yang menjadi mata uji ujian sekolah, seperti itu. Oke. Nah, tapi tidak usah khawatir, biasanya kalau kita ada pretest itu ustadz-ustadzah sudah membagikan semacam kisi-kisi atau indikator yang mau dijadikan sebagai
bahan uji itu apa, nanti dibagikan kisi-kisinya. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Gitu ya, Mas Raka. Oh ya, Us. Mas Terima Raka. kasih ya, Us. Sama-sama. Mana ada yang mau ditanyakan lagi kah? Enggak. Ayo, siapa yang mau nanya? Coba Mas Danu. Ustadz Andi coba Mas Danu. Oke, menarik sekali ya teman-teman semua. Bahwasanya di kelas 6 ada kelas merah kuning hijau nih. Ya. Berarti yang mana ini kelas yang nilainya bagus ini? Apakah yang kelas merah? Apakah kelas hijau ini? Kalau kelas kuning kan jelas ya, disebutkan merah, kuning, hijau. Berarti kuning di tengah. Nah, ini yang bagus yang mana? Apa yang merah, apa yang hijau, atau yang mana ini ya? Nah, nanti mohon bisa disampaikan Mbak Hasna ini. Sama Mas Kuaris nanti ya. Coba ceritakan Mbak Hasna sama Mas Kuaris. Mungkin ya bisa. Kira-kira Mbak Hasna, Mas Kuaris itu di posisi mana seringnya? Ya, seringnya di posisi mana? Dan bagaimana ya supaya nanti bisa misalkan sudah di kelas yang bagus yang nilai rata-rata 29 misalkan. Kira-kira kiat-kiatnya apa yang dilakukan Mbak Hasna, Mas Waris itu apa? Harus bagaimana ini kira-kira supaya aku harus di kelas itu. Oke, gitu Kak Danu. Bisa minta apa sharingnya dari Kak Hasna sama Kak Waris. Oke, gitu. Iya. Oke, monggo Kak Hasna, Mas Waris silakan dikasih tahu. Ini aku atau kursi ini? Ya yang ready Anda dulu aja. Oke. Kalau kelas 6 kemarin, Mbak Asna ini ya sebenarnya biasa gitu ya anaknya. Kadang-kadang pintar, kadang-kadang juga agak ngelag gitu otaknya. Jadinya ya alhamdulillah di kelas hijau terus Mbak Asna ini. Tapi dulu Mbak Asna pernah turun nilainya karena ada pelajaran bahasa Indonesia. Dulu Mbak Asna nggak begitu bagus bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia di sini tuh jangan diremehin ya, apa di kelas 6 ini nanti soalnya ada kata baku, ada kalimat efektif dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak hafalan, tapi cuman dibiasain baca-baca artikel atau kata-kata, ya mungkin artikel-artikel gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalnya kelas 6 kemarin, sebenarnya kelasnya merah kuning hijau ya. Nah, merah kuning hijau ini hijau, nah, nama hijau kan ya yang bagus-bagus gitu. Nah, merah itu ya butuh bantuan, kalau kuning ya tengah-tengah gitu yang dibantu kadang-kadang. Kemarin kelas 6 itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 kelas ya. Ya dulu kemarin ada 4 kelas. Nah, tahu nanti kalau misalnya udah balik ke semula kan mungkin nggak 4 kelas, cuma 3 kelas gitu. Kalau misalnya kemarin pas 4 kelas itu kelas hijaunya di A, kelas sedangnya di B sama C, sama yang perlu bantuan di komputer. Ya, dan itu memang cara mengajarnya memang agak beda gitu ya. Soalnya yang kelas-kelas lain perlu dibantu, sama kelas hijau udah bisa jalan sendiri lah kasarannya. Depannya malah dikasih latihan soal lebih banyak kelas hijau. Ya tapi kan kita kan juga kerjain soalnya kan juga mana cuma berapa menit Toris. Nganyeli tenan kok ini. Tapi lebih sering kalau dihitung-hitung, lebih sering daripada kelas ya lebih sering merah atau memang, kan mata pelajaran yang paling sering yang mendapatkan pertanyaan itu bahasa Indonesia, kalau tidak IPS itu yang paling sering. Dan bahkan yang IPS itu yang paling parah karena IPS itu belajarnya lebih banyak daripada IPA waktu itu saat PAT. Ya benar. Tapi kan kalau misalnya IPS itu kan jawabannya cuma 1. Maksudnya
A ya A, B ya B. Kalau IPA itu banyak kemungkinan yang lain yang hampir sama. Jadinya IPA itu memang bisa dinalar, tapi jangan diremehin. Soalnya memang dulu bahasa belajar IPA itu, jujur bahasa nggak belajar IPA, apa belajarnya IPS. Malah yang susah itu IPA-nya, bukan IPS ya. Jadinya ya itulah. Ya mungkin kalau bisa ulangan dipersiapkan lebih matang gitu, jangan kayak bahas. Nah, kata Mas Kwaris, Fun Mas fact, Kwaris bisa kalau ceritakan. saya itu gini, waktu itu saat di yang kelas hijau, saat yang IPS pada belajar semua, aku waktu itu IPA kan yang saya pelajari. Nah, saat IPS waktu ngerjainnya kan waktu itu sekitar 1 jam kalau nggak salah, setengah jam atau nggak 1 jam. Nah, IPS itu cuma 1 dapat jam. 15 menit, kalau enggak 20 menit gitu sudah selesai semua. Dan waktu itu besoknya matematika pelajarannya. Jadi yang penjaga itu waktu itu guru matematika Ustesta kalau nggak salah. Nah itu langsung ngasih latihan soal Ya, selesai dikasih matematika. latihan soal terus langsung kerjain gitu. Nah jadinya IPS-nya itu sudah diambil dan langsung ngerjakan matematika. Langsung ngerjain matematika. Padahal waktunya belum selesai. Untuk Kak Kwaris ini, Kak Kwaris sama Mbak Asna. Kak Kwaris seringnya di kelas apa? Hijau, merah, kuning. Dan Mbak Asna seringnya kelas apa? Hijau dia. Hijau di kelas A, hijau. Kelas hijau ya, berarti memang semangatnya luar biasa ya. Kira-kira apa namanya supaya biar di kelas hijau itu apa yang harus dilakukan Kak? Kak Kwaris sama Kak Asna apa sih yang dilakukan? Pasti kan beda ya, anak kelas merah sama kuning kan beda. Supaya kelas hijau itu apa sih kira-kira yang diusahakan apa begitu? Kan pasti akan ada kebanggaan ya ketika aku masuk kelas hijau. Enggak sih, Tat, aku gimana? Tat. Maksudnya gimana? Biar tetap di kelas hijau itu ya jangan lupa intinya belajar, terus selalu mencari materi-materi baru, karena kelas 6 itu tiba-tiba ada materi ditambahkan tapi itu tidak ada di buku BBD waktu itu. Tiba-tiba ditambahkan. Di kelas 4 ada kualitas. Apalagi yang PAT waktu itu sesuai kisi-kisi tahun lalu kalau nggak salah, kisi-kisi US tahun lalu atau enggak tahun ya nggak lupa lah. Ya, Nah itu ada satu soal di mana itu ya nggak ada di BBD waktu itu. Jadi ya sering searching kalau itu ada. Tapi nggak disadari kalau hijau nggak nyadar. Kalau kelas hijau nggak nyadar kalau itu ada itu. Makanya sudah kemarin. Bahasa ini kadang-kadang pikun, makanya diingetin ya. Nah, keren sekali ya dari Kak Kwaris. Terus kalau yang untuk kelas yang dapat nilai kuning atau itu pernah nanya sama teman sekelas yang waktu itu naik dari kuning ke hijau itu, katanya ya juga kalau itu jangan langsung patah semangat, tetap semangat dan selalu berusaha untuk naik mencapai kelas hijau. Oke. Baik. Mungkin ya kalau bisa Ustaz Andi sampaikan terkait dengan kelas merah kuning hijau, artinya kelas hijau yang luar biasa. Kelas kuning pun juga sebenarnya juga luar biasa dan kelas merah juga sama. Kalau dibandingkan dengan siswa-siswa sekolah lain tentunya ya. Mungkin kelasnya merah di SDPK itu lebih unggul dibanding sekolah yang lain. Oke, gitu Mas Kwaris ya. Kelasnya merah SDPK yang masuk kelas merah bisa jadi lebih unggul daripada di sekolah yang lain. Betul nggak, Mas? Iya, seperti itu. Walaupun di SDPK masuk kelompok merah gitu ya. Iya. Setuju ya Mas Kwaris sama Mbak Almira ya? Setuju. Setuju. Oke, monggo Mas Danu, barangkali ada yang tanya lagi. Ya, ini yang mau tanya ke Kak Asna apa Mas Faris yang bisa jawab itu. Nah, kriterianya kalau itu kira-kira dari nilai berapa sampai berapa, terus nilai berapa sampai berapa.
Merah tuh nilai berapa? Kalau itu mending ditanyakan ke Ustadz saja. Ya, Nah, itu tapi kayaknya kalau misalnya hijau itu ini ya. nilainya intinya kalau kelas hijau itu ya bisa lihat dari itu nilainya nanti ranking nilainya. Ya enggak mungkin aja nanti nilainya 80 tapi hijau soalnya kemungkinan kuning juga 80 ada waktu itu di situ. Teman-temannya ya agak ya, dulu ingat ya ini ya. Ini ingat ada ini ya, Dek. Dulu ya enggak dulu sih. Pas kelas 6 ini Mbak Asna itu punya teman. Temennya itu lebih pintar daripada Mbak Asna tapi masuk kelas kuning karena males. Jadi jangan kayak temennya Mbak Asna itu. Mbak Asna juga kaget pas temennya Mbak Asna itu masuk kelas kuning ini. Mbak Asna juga kaget gitu tadi. Ya jangan sampai kayak gitu. Kalau patah semangat lebih tepatnya. Gak patah semangat Faris, dia itu memang nggak tidak apa ya kayak malas belajar. Pas aku nanya try out matematika dia ngerjain soal berapa bisa enggak, padahal dia tuh juaranya matematika. Pribadi dia lebih pintar daripada Mbak Asna, beneran. Mungkin lebih pintar daripada Mas Faris, maaf. Iya. Nggak apa-apa. Dan jangan juga kayak seperti teman Kak Faris yang juga ya kan itu ya apa ya kayak ada kesibukan ya. Jadi waktu tidurnya itu berkurang dan saat di sekolah itu lebih sering tidur dan waktu itu ada satu kejadian di mana waktu itu dia pas apa itu US matematika itu dia itu lagi ngerjain baru setengah tilgan saja lah. Nah itu tidur pas selesai dia langsung kayak loh udah selesai kah? Nangis waktu itu dan itu terjadi waktu itu pas yang di lantai bawah yang di lantai kelas 5 lah. Jadi Mbak Asna nggak tahu kalau ada itu kejadian itu. Tapi ada Bener-bener rumor, tidur. memang ada rumornya sampai ke atas. Beneran tidur, Beneran sarjana itu. Jadi nggak boleh berkacang. Sempatnya udah. Hati-hati. Mungkin aja katanya waktu tidurnya itu jam 11, jam 12 gitu baru tidur dan sampai di sekolah itu kalau sholat duha kalian kan pasti lihat ada kakak kelas yang nunduk pas baca zikir itu lebih nunduk kan. Nah itu yang Ya itu. Nah ya itu. Dan lebih sering waktu itu kalau kelas 6 itu ya hafalannya juga harus lebih banyak. Iya, kelas 6 nanti diusahakan hatam juz 30 ya, Dek. Jangan kayak temennya Mbak Asna, enggak hatam itu juz 30. Banyak yang enggak hatam. Banyak yang hatam 30. Ya makanya harus hatam juz 30. Saya menyarankan bahwa juz 30 merupakan standar kelulusan SD Muhammadiyah TK. Tapi tetap dilulusin perasaan. Ya kan memang itu belum jadi standar kelulusan Faris, ya Allah. Nah, itu cara bagi waktunya gimana tuh itu? Bisa untuk ngapa-ngapain? Cara bagi itu ya waktunya tuh bisa simpel. aja gini aja lah kalau saya sih ya maghrib itu buat hafalan atau baca Al-Quran terus nanti habis ya kan baca Al-Quran atau hafalan kan nggak sampai minimal ya nggak sampai 15 menit lah baca Al-Quran atau hafalan gitu. Mohon maaf, Nah, baru nanti hafalnya 15 menit aja kurang, Waris. Lu jangan begitu. Loh, kalau kata Ustaz kan gitu, minimal kan kalau baca Al-Quran kan 15 menit. 15 menit udah dapat berapa ayat, ya Allah. Minimal kan, minimal. Ya, minimal. Soalnya bacanya Nah, terus habis baca itu ya bisa belajar normal. Ya tergantung sih. Habis belajar tidur. Kayak gimana senyamannya aja. Ya, senyamannya. Kalau caranya Mas Faris gitu. Begadang. Pokoknya tidurnya jangan malam-malam. Ayo. Aku tidurnya malam-malam nih.
Saya nunggu pedagang Waris minyak. sama sama. mengajarkan Aku yang baik malam-malam. kepada adik kelas tidak baik. Kalau Berarti Waris ada ini, sih, Mas Warisnya ini sangat spesial gitu ya. Ya kalau sakit jangan 3 tahun udah lulus, 3 tahun udah lulus. Ya, Mas Waris baru masuk kelas 4, terus habis itu kelas 6-nya udah lulus. Gimana ya? Mas Waris ini Kelas orangnya Itu karena pindah. Kakak yang mau tanya lagi? ya. Silakan yang mau tanya lagi. Bisa mumpung ini bisa di-sharingkan semua pengalaman semua. Monggo. Tadi yang tanya Mas Raka sama Mas Mas Arif. Yang perempuan coba Mas Danu ditanya Mas Danu yang perempuan. Ya nggak usah malu-malu. Lewat chat Kak. iya bisa sih seharusnya lewat chat nggak apa-apa. Kalau nggak mau Iya, secara lewat chat nggak ngomong apa-apa. lisan bisa harusnya. Bagi yang punya chatnya Mas Waris sama Mbak Asna. Salahnya. Ya minta itu host ngatur ke itu. Niku. Kan Biar silakan bisa Geng. chat aja. Kalau nggak mau mengatakan secara lisan silakan chat tapi nggak bisa. Tulisan. Silakan Chatnya Geng. disable toh. Tidak. Alah nggak apa-apa deh ya Allah cuma ngomong A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Mungkin S T U V ada- W Z dulu ya Allah. Mas Danu mungkin ada tambahan dari Ustaz Yati mungkin Mas Danu. Lihat. Monggo. Oke, untuk bahan dari Usdati tadi sudah disampaikan panjang lebar nggih sampai pengalaman Mbak Asna dan Mas Faris selama di kelas 6 nggih. Intinya apa yang disampaikan Mas Faris sama Mbak Asna jangan jadikan sebagai sebuah apa istilahnya jangan takut nggih, itu cuma sebagai gambaran awal. Yang jelas untuk kelas 6 ini memang karena materinya kita mengulang dari kelas 4, 5, 6, yang paling penting adalah jangan bosan untuk selalu belajar itu nggih. Dan yang paling penting juga atur atau apa namanya buat prioritas kegiatan. Jadi harus ada timing-timingnya. Oh, kapan aku harus belajar? Oh, kapan aku harus main? Oh, kapan harus berkumpul bersama keluarga? Lah itu harus dijadikan apa ya patokan atau dijadikan acuan. Jadwal atau ya nanti kita mempersiapkan dengan baik itu nggih. Yang pernah punya pengalaman atau kebiasaan tidur terlalu malam, banyak bermain game Aku. dengan temannya atau mabar atau mungkin punya kegiatan lain yang mungkin tidak terlalu bermanfaat nggih karena kan insya Allah tahun depan itu kita sudah tidak pakai daring-daringan nggih. Insya Allah kalau sudah normal kembali otomatis kalian akan belajar full di sekolah mulai dari 6:30 sampai asar nggih. Jadi waktunya lebih banyak di sekolah sehingga energi yang kalian gunakan juga lebih banyak sehingga dibutuhkan perencanaan atau jadwal-jadwal yang harus kalian patuhi dengan sebaik-baiknya karena memang harus dibersihkan dengan semaksimal mungkin nggih. Karena yang namanya sukses itu tidak mungkin langsung tiba-tiba gitu ya. Tahu-tahu Mbak Asna kemarin ketika ujian sekolah mendapat peringkat 10 besar tanpa usaha insya Allah tidak mungkin. Tentunya disertai dengan usaha, berdoa gitu nggih, banyak belajar juga. Saat itu sampai ingat Mbak Asna itu sering chat ke Ustaz entah itu jam berapapun mesti tanya Kak, kalau misalkan belajar bahasa Indonesia belum tuntas, terutama yang berkaitan dengan pelajarnya Ustaz tinggi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu selalu bertanya ke jam berapapun WA dan Ustazah juga senang karena artinya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya itu ya. Ada juga yang soal yang diberikan Ustazah masih kurang sampai WA ke Us tolong dibuatkan soal lagi ya, seketika Ustazah buatkan soal di WA. Itu Mbak Asna juga seperti itu. Jadi teman-teman yang lain Mbak Asna juga kayak gitu ya. Kalau misalkan ada kesulitan, ada sesuatu yang perlu ditanyakan itu tidak usah malu, langsung bertanya ke ustadz-ustadzah yang bersangkutan atau ustadz-ustadzah yang mengampu pelajaran itu sehingga kesulitan yang dihadapi ketika belajar bisa terselesaikan dengan baik. Kalau itu misalkan sangat-sangat butuh penjelasan saat itu juga. Tapi kalau pengen membutuhkan penjelasan yang lebih detail bisa ketika di sekolah, di sela-sela pembelajaran, ketika istirahat. Itu anak-anak kelas 6 itu sudah terbiasa. Jadi main di kantornya US itu sudah bukan hal yang menakutkan. Kadang bercanda, bermain sehingga ustadz-ustadzah di kelas 6 ataupun di sekolah itu tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi bisa sebagai kakak, bisa sebagai orang tua yang bisa kalian andalkan setiap waktu, bisa untuk curhat juga,
kemudian berbincang ketika ada masalah seperti itu. Sehingga kedekatan antara guru dan murid senantiasa terjaga. Itu ya. Jadi pesannya Us, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Pembelajaran di kelas 6 insya Allah tidak seberat atau menyeramkan yang dibayangkan. Insya Allah tetap ada kegiatan-kegiatan yang tentunya memotivasi kalian. Tidak melulu mengerjakan soal, terus BPD, terus enggak. Tetapi juga ada waktunya bermain, ada waktunya sharing, motivasi gitu ya. Berhubung kemarin kita masih daring, jadi kegiatan di sekolah belum full nggih. Kita bisa bertemunya baru beberapa hari menjelang ujian sekolah nggih. Itu sudah bisa dimaksimalkan, alhamdulillah bisa akrab dengan kelas 6. Insya Allah untuk tahun depan kalau situasinya sudah normal kembali bisa lebih maksimal lagi. Itu saja Mas Danu dari US. Jadi intinya jangan sungkan gitu ya. Ya, jangan sungkan, jangan takut. Kalau perlu nomornya usaha-usaha tim kelas 6 di save semua. Jadi nanti kalau ada apa-apa tinggal bertanya gitu nggih. Karena lebih untuk memudahkan berkomunikasi gitu ya. Jadi HP-nya tidak hanya digunakan untuk mabar ya, tapi bisa digunakan untuk komunikasi dengan ustadz-ustadzah. Apalagi dengan PA ya, dengan PA itu biasanya lebih akrab lagi karena memang setiap saat bertemu, sharing itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting kelas 6 itu tidak hanya mengejar nilai akademis saja, itu ya. Yang paling penting itu ada beberapa hal yang bisa kalian kembangkan, tidak hanya akademis saja. Tidak melulu nilai yang berupa angka ya, tapi insya Allah semua potensi kemampuan kalian akan usaha-usaha kembangkan dengan sebaik-baiknya, gitu nggih. Jangan patah semangat, tetap semangat menghadapi kelas 6 besok tahun depan nggih. Jadi liburan ini bisa digunakan untuk santai-santai dulu sambil istilahnya mencari sih, mungkin yang sudah punya kakak dulu di kelas 6 bisa bertanya, atau nanti bisa minta kontaknya Mbak Hasna sama Mas Faris, bisa bertanya-tanya lebih lanjut lagi gitu ya. Gitu Mas. Ya. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini aja ya. Oke. Baiklah teman-teman yang bahagia, alhamdulillah dalam rangkaian kegiatan Sarasehan pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada special speaker telah berbagi pengalamannya kepada kita semua dan sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias ya. Akhirnya saya selaku pemandu acara atau moderator kegiatan pada hari ini, mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam kegiatan ini. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih ya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur ya semuanya. Luar biasa. Terima kasih Ustazah Nadi, terima kasih Kak dan Kak Asna ya. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya anak-anak semua pengennya ya lama ya, pengennya masih lama ini tentang apa kiat-kiat di kelas 6. Pengennya, tapi karena keterbatasan waktu dan juga nanti di awal kelas 6 juga pasti akan disampaikan juga. Luar biasa, kita kasih applause semua dan spesial. Terima kasih Danu yang sudah memandu acara ini. Terima kasih Dadi, terima kasih Kak Fari, terima kasih Kak Asna, dan tentunya teman-teman semuanya yang sangat antusias, benar sekali dikatakan Kak Danu ya, antusias untuk mengetahui secara umum gitu ya tentang kesiapan di kelas. Oke, selamat sekali lagi untuk kenaikan dan selamat berlibur, sukses, mudah-mudahan tadi selalu mendoakan ya, sukses berkelanjutan di kelas 5 sukses, kelas lebih sukses. Sehat selalu untuk kita, sehat selalu ya. Ya, sehat selalu ya. Sampai ketemu nanti di sekolah lagi di tahun ajaran baru.
tentunya sudah di lantai 3. Kemarin ini langsung di lantai 3, ya naik tingkat. Kakinya Tidak tambah hanya capek levelnya lagi. Terima kasih, salam buat ayah bunda semua. Sehat selalu. Oke sih. Silakan boleh anu nggih, apa namanya? Live ya, karena tidak ada hostnya, jadi langsung kita live masing-masing ya, kita live. Di sini via tab,